Pada suatu ketika istri Nabi Ayub terlambat pulang ke rumah hingga membuatnya marah. Lalu ia bernazar akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila ia sudah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Diuji dengan sakit dan ditinggalkan oleh keluarganya. Nabi Ayub alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tauladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk keturunannya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya dan juga surah Syad. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit kulit. Beberapa riwayat mengatakan sakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam semacam penyakit kusta. Beberapa riwayat lain mengatakan penyakit itu menular hingga banyak orang yang menjauhinya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 83, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.'" Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian dikutip dari buku Kisah Luar Biasa 25 Nabi dan Rasul. Nabi Ayub alaihissalam merupakan sosok yang pandai, bersih, sopan dan bijaksana. Dia dikenal sangat kaya raya karena memiliki banyak ternak dan lahan yang luas. Kekayaannya tidak menjadikannya ia sombong, justru Nabi Ayub alaihissalam menggunakan hartanya untuk menolong sesama. Ia selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah lepas dari zikir. Pada suatu ketika, iblis merasa tidak senang atas kesalehan Nabi Ayub alaihissalam. Ia meminta izin kepada Allah untuk mengetahui keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya dan membakar seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kemudian iblis mencelakakan keturunan Nabi Ayub alaihissalam hingga tidak ada yang tersisa. Sampai akhirnya iblis menggoda dengan datangnya penyakit. Nabi Ayub alaihissalam menerima semua ujian dengan penuh kesabaran, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat dan zikir. Semasa sakit, Nabi Ayub dirawat oleh istrinya Siti Rohmah. Bahkan ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub sampai akhir hayatnya. Pada suatu ketika istri Nabi Ayub terlambat pulang ke rumah hingga membuatnya marah. Lalu ia bernazar akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila ia sudah sembuh. Nabi Ayub terus bersabar dan berdoa kepada Allah atas kesembuhannya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan memberikan kesembuhan serta dikembalikannya harta benda. Allah berfirman dalam Quran surat Syad ayat 41, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan kesiksaan." Allah berfirman, "Hentamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran." Quran Surat Syad ayat 41-43. Setelah sembuh, Nabi Ayub alaihissalam tidak tega untuk menghukum istrinya atas nazar yang pernah diucapkannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dengan memukulnya 1 kali dengan seikat rumput. Beberapa riwayat mengatakan dengan seikat lidi sebanyak 100. "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surat Syad ayat 44. Itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Hal yang dapat kita teladani dari kisah tersebut adalah kesabaran dalam menghadapi setiap masalah, setiap ujian. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasrahkan segalanya kepadanya.
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.